atas izin dan kebijakan dari hakim, si Merat ini hadir dalam persidangan. Apakah dengan kehadiran tersebut akan menambah menguatkan surat dakwaan? Apakah dengan kehadiran tersebut akan menambah menguatkan kelengkapan surat dakwaan tersebut? Gini, yang saya pastikan adalah tergantung kepada keterangannya. Tapi kelengkapannya. Iya, kelengkapan ini Kelengkapan masalah keterangan itu kan nanti di persidangan. Yang penting ini untuk menambah kelengkapan surat dakwaan itu sendiri. Iya. Yang saya juga begini, saya tidak bisa mengatakan apakah itu akan menambah kelengkapan surat dakwaan, karena itu kan yang dihadirkan terdakwa. Tetapi seharusnya kekurangan surat dakwaan itu dengan hadirnya Meranti, karena nama Meranti disebut dalam surat dakwaan, maka kekurangan tadinya yang saya katakan bahwa tidak sepatutnya ya menjadi tertutupi. Terima kasih. Kemudian yang kedua, ini karena tadi menyangkut di dalam materi perkara ini, menyinggung tentang masalah jual beli di tahun 2017 senjata ini yang dilakukan oleh saudara Iwan melalui Vivi. Pada tahun 2017 itu Vivi menggadaikan kepada saudara Iwan, saksi Iwan dan terdakwa lain sebagai dalam menjadi terdakwa dalam perkara lain 2017 itu Vivi menyebutkan 2017, sementara Iwan menyebutkan di 2018 menggadaikannya. Terkait dengan masalah ini, apakah dapat misalnya saudara Iwan ini kebetulan tahun 2017 sudah mendapatkan ada rezeki ataupun uang untuk membeli ataupun menerima gadai di tahun 2017. Terus kemudian pada saat ada seseorang membutuhkan senjata tersebut, kemudian dia karena sudah telah menerima gadai tersebut, menyampaikanlah kepada seseorang ini tahun 2018 saya telah membeli senjata itu. Apakah dapat juga orang yang telah menyuruh untuk membeli senjata itu juga masuk dalam satu rangkaian perbuatan hukum tersebut? Jadi gini, kan Iwan sendiri mengatakan dia membeli di 2018. 2017. Jadi Iwan menyebutkan 2018. Dia beli 2018. Kalau Vivi mengatakan sudah menggadaikan sejak 2017, digadaikan kepada Iwan. Maka tentu sebenarnya kalau kita bicara dari tempusnya, senjata itu sudah ada di Iwan sejak 2017. Kemudian ada X lainnya mengatakan sama Iwan di 2018 cari senjata. Kemudian si Iwan dapat beli senjata itu. Dia mengatakan beli senjata itu. Ya berarti kan kepemilikan senjata di Iwan bukan karena perintah X untuk membeli senjata. Iya. Sudah memang ada di tangan Iwan. Tapi bisa saja begini Pak ya, Bapak sudah punya senjata. Di tahun 2016 Bapak sudah punya senjata. Datang saya Nasrullah, Pak, cari senjata dong. Saya perlu senjata ini. Terus Bapak, ini saya 2020 datang ke Bapak ya. Bapak sudah punya sejak 2016. Kemudian, ya Pak Nasrullah, ada senjata di saya. Tentang bukti bahwa Bapak sudah memiliki senjata sejak 2016 kan tidak bisa saya bantah karena saya baru ketemu Bapak 2020. Tapi kalau Bapak mengatakan Bapak baru beli senjata di 2020 karena ada perintah dari Nasrullah, itu salah Bapak, keliru, nggak benar keterangan Bapak. Nah, persoalannya adalah kembali ke kasus tadi.
Iwan itu persidangan sudah diperiksa, maka Sudah. Iwan itu mengatakan dia memiliki senjata kapan? Apakah setelah ada perintah dari X baru dia cari dia beli senjata, atau senjata itu memang ya Pak, sudah saya miliki senjatanya? Itu yang saya katakan bahwa itu kan tergantung penggalian di ruang sidang ini. Nah, yang pasti adalah Bapak memiliki senjata sebelum saya minta beli. Jadi kepemilikan senjata Bapak bukan karena perintah saya kepada Bapak tolong cari senjata, tetapi permintaan saya untuk Bapak beli senjata, Bapak bisa penuhi kepada saya ada senjatanya ini. Ya, walaupun Bapak sudah memperoleh sebelum saya perintahkan, tetapi tidak boleh pada saat dituduhkan bahwa Bapak memiliki senjata atas perintah saya. Kalau Bapak memberikan keterangan di ruang sidang, sebelumnya saya tidak punya senjata, tapi setelah diperintah oleh Pak Nasrullah, baru Bapak beli senjata itu, Bapak bohong. Karena tidak sesuai tempusnya. Makanya selalu di dalam pengajaran-pengajaran saya, itu juga perintah KUHP di ayat 5 pasal 185 ayat 5 itu, hakim harus menggali nilai-nilai dan sikap hidup dari seorang saksi untuk dipertimbangkan kebenarannya. Karena ada saksi yang kadang-kadang, maaf ya, ini saya bukan KUHP sekarang, tapi HIR dulu. Walaupun saya nggak yakin sekarang masih ada, walaupun mungkin juga masih ada, bahwa saksi itu kadang-kadang dalam memberikan keterangan pada zaman HIR. Sekali lagi saya berdoa tidak ada zaman KUHP ya. Dia membuat pengakuan, memberikan keterangan, semua setelah habis disiksa, dianiaya oleh pemeriksa. Kemudian akhirnya saksi mengatakan bahwa saya ikuti deh apa yang mau Bapak, timbullah skenario keterangan saksi. Nah, oleh karena itu hakimlah, kalau saya dulu sering sekali mengingatkan teman-teman jaksa penuntut umum, Anda jaksa penuntut umum, jangan jadi bemper dari penyidik. Kadang-kadang penyidik memaksakan sebuah kasus, ini kasus merah putih, Anda terpaksa menerima kasus itu. Kemudian dalam berbagai kesempatan pengajaran saya kepada, saya sering diminta oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Agung untuk memberikan materi kepada hakim-hakim ad hoc, hakim agung ad hoc. Saya selalu mengatakan jangan pernah hakim itu membiarkan dirinya dijadikan bemper oleh jaksa penuntut umum. Maka di situ karena apa? Pertanggungjawabannya itu ada di tangan Anda, bukan jaksa penuntut umum. Paling-paling nanti begitu putusan itu dilakukan eksaminasi, jaksa penuntut umum sudah selamat, hakim yang menjadi nilai kejahatan di masyarakat. Jadi sekali lagi saya kembalikan ke kisah yang tadi, bahwa nilai dan sikap hidup saksi itu penting dipertimbangkan. Karena saksi yang saudara yang menjadi saksi tadi, Bapak tadi yang menjadi saksi, sudah mengatakan Bapak sudah beli itu, sudah peroleh tahun 2016, sehingga Bapak tidak boleh mengatakan saya baru pegang senjata ini setelah ada perintah Pak Nasrullah 2020. Nah, sekarang kembali kepada kasus yang Bapak sampaikan. Tadi disebut nama Iwan. Iwan itu bagaimana menerangkan di ruang sidang? Apakah dia memiliki senjata itu sebelum diperintahkan oleh X, atau dia baru ada senjata itu setelah diperintahkan oleh X? Kalau dia menyatakan dia baru memiliki senjata itu setelah diperintahkan untuk oleh X, maka dia berbohong. Itu Pak.
Namun begini maksud saya Pak ya. Kalau sekiranya tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa saya telah menerima senjata itu tahun 2019. Kemudian Bapak perlunya di tahun 2020. Kalau sekiranya saya menyebutkan kepada Bapak bahwa ini ada senjata, terus kemudian saya belum diserahkan kepada Bapak, yang tahun sekarangnya itu masuk tidak? Soal Bapak sudah punya senjata sejak 2016 tidak penting. Tidak penting. Yang Tidak penting itu di 2020-nya. Waktu saya minta ke Bapak, Pak, tolong ada kasih senjata. Bapak ada. Ada barangnya. Yaitu Masuk. Makanya disinilah saya katakan tadi, keterangan Bapak tadi harus diuji kebenarannya. Bukan berarti keterangan Bapak itu sudah merupakan kebenaran. Ya. Nah, masalahnya adalah kredibilitas Bapak itu bisa dipercaya apa? Selain itu, Pak, baru keterangan Bapak. Tadi saya Nasrullah mau mengakui nggak bahwa saya perintahkan Bapak cari senjata? Itu nanti kita tanya. Oke. Pertanyaan berikutnya, tadi Ali menyebutkan bahwa ada beberapa surat-surat ini bisa menjadi alat bukti, bukan hanya sekedar barang bukti. Apakah seperti model tulisan tangan atau tulisan kronologis ataupun surat pernyataan bisa nggak dikategorikan sebagai alat bukti surat? Kalau Bapak baca pasal 187 KUHP, yang dimaksud surat itu ada macam-macam. Surat resmi dan surat tidak resmi. Surat resmi itu bisa di dalam bentuk BAP. Kemudian bisa juga akta notaris. Ada lagi surat yang berupa visum et repertum, itu 187C kalau nggak salah. Ada A, B, C, dan di D itu ada surat lainnya. Surat lainnya itu bisa dalam bentuk tulisan tangan, coret-coretan. Karena apa? Yang dikatakan surat secara klinis. Ada banyak sarjana yang memberikan definisi surat. Surat itu adalah suatu bentuk tulisan yang mempunyai makna tertentu. Dia tidak harus dalam bentuk huruf, bisa dalam bentuk gambar yang mempunyai makna tertentu bagi si penulisnya. Jadi oleh karena itu masuk ya, Jadi dari barang bukti bisa dinaikkan oleh JPU ataupun oleh hakim ataupun penyidik pengacara, itu menjadi alat bukti surat. Kalau saya sih mengatakan bukan dinaikkan. Saya selalu menyarankan pada jaksa penuntut umum dalam pengajaran-pengajaran saya sampaikan, kalau itu alat bukti surat, jangan Anda sampaikan itu sebagai barang bukti. Anda sampaikan itu sebagai alat bukti surat. Tapi kalau Anda sampaikan itu sebagai barang bukti, ya kekeliruan Anda sendiri merugikan Anda. Ya. Sehingga kalau dari barang bukti itu hanya data penunjang untuk menguatkan alat bukti yang lain, bukan alat bukti dan tidak bisa dijadikan sumber petunjuk. Kalau Anda jadikan itu sebagai barang bukti. Dalam kasus ini, tulisan-tulisan tangan ataupun surat-surat pernyataan ataupun kronologis oleh penyidik dijadikan sebagai barang bukti. Namun sesuai dengan tadi keterangan ahli menyebutkan itu sebetulnya bisa menjadi alat bukti surat. Apakah bisa dirubah statusnya di dalam persidangan ini ataupun sidang-sidang lainnya? Kalau si penyidik menjadikan itu sebagai barang bukti, kan yang beracara di pengadilan bukan penyidik, jaksa penuntut umum. Semua dokumen, semua fakta-fakta yang diberikan oleh penyidik kepada Anda, tidak pernah di ruang sidang itu para pihaknya adalah penyidik. Makanya sekali lagi saya katakan bahwa
sering terjadi perdebatan oleh penyidik, ini maunya jaksa apa sih? Kok petunjuknya macam-macam segala macam? Itu penyidik suka gagal memahami bahwa yang mempunyai tugas pembuktian di depan sidang pengadilan adalah penuntut umum. Oleh karena itu arahan-arahan petunjuk dari penuntut umum penting. Nah persoalannya, penuntut umum pernah nggak memberikan petunjuk kepada penyidik? Jangan kamu klasifikasikan sebagai alat bukti, ini klasifikasikan sebagai alat bukti. Itu kan kelalaian dari penuntut umum sendiri. Kalau menurut saya, ya mohon maaf ini, saya tidak bicara dalam kes ini, saya bicara umum loh ya. Saya harus mengkritisi itu karena ini untuk kepentingan penegakan hukum ke depan. Terima kasih. Kembali satu lagi saya ingin katakan bahwa tentang petunjukan sampai di dalam praktek keadilan itu begitu banyak kesalahan memahami alat bukti petunjuk. Penyidik menyatakan sudah memperoleh petunjuk, jaksa juga mengatakan sudah memperoleh petunjuk, padahal petunjuk itu hanya diperoleh oleh hakim. Kami di dalam RUU mengganti istilah petunjuk menjadi hasil pengamatan hakim atau judicial notice. Tidak boleh lagi ada kata petunjuk, akan tidak salah arti, kita ganti pengamatan hakim. Ya, kembali. Baik, selanjutnya, apakah dapat saudara menjelaskan tentang pengertian tindak pidana? Pengertian tindak pidana menurut ahli apa itu? Banyak sekali teori tentang tindak pidana, Mas. Ada yang mengatakan perbuatan pidana, tindak pidana itu kan semua dari delik. Ya, delik pun kalau merujuk kepada KUHP kita yang memisahkan buku 2 dan 3 kejahatan dan pelanggaran, itu pun nanti ada di titik itu. Tindak pidana ialah kalau orang-orang membuat rumusan sederhana, saya pun bisa membuat perbuatan yang dikategorikan memenuhi rumusan sebagaimana yang dimaksud dalam buku 2 dan buku 3 KUHP yang dapat diberikan sanksi hukum pidana. Itu teorinya. Terus kemudian apa yang saudara ketahui tentang yang dimaksud dengan dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana? Itu beda ya, dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 ya, sebagai orang sebagai plagiar gitu. Kalau dia memenuhi begini, perumusan plagiar, pelaku tindak pidana. Kadang-kadang pelaku tindak pidana ini bisa dilakukan oleh beberapa orang yang turut melakukan. Kadang-kadang di dalam praktek peradilan itu yang selalu kita kritisi antara dunia teoritis, dunia kampus dengan dunia praktek. Dalam plagiar ini, pelaku tindak pidana sering penuntut umum mengajukan perkara secara terpisah. Betul, Pak ya? Kalau terjadi beberapa orang pelaku tindak pidana, tapi tidak selalu terpisah. Terpisah ini di antara para pelaku itu sering dijadikan saksi satu dengan yang lain, yang sering disebut saksi mahkota. Bahkan kami di Widya Kampus ini mengkritik selalu cara pengajuan perkara secara terpisah seperti itu dengan menjadikan satu dengan yang lain. Karena istilah saksi mahkota itu adalah pelaku-pelaku dari beberapa orang pelaku diambil yang perannya paling ringan, kemudian dia tidak dijadikan terdakwa, namun diminta menjadi saksi dalam perkara itu. Kompensasinya adalah kamu bisa membongkar kasus itu. Kalau kamu menjadi saksi, kamu tidak dituntut, tapi diambil peran yang paling ringan. Nah, praktek peradilan selama beberapa waktu itu terjadi perubahan-perubahan sikap. Sebelumnya berjalan kasus itu, tapi waktu Pak Adi Handoyo, Hakim Agung, kemudian menangani kasus Marsina, semua dibatalkan putusan itu karena pengambilan sebagai saksi di antara pelaku itu sendiri itu melanggar asas non self incrimination. Non self incrimination itu adalah
seseorang itu tidak boleh menjadi saksi dalam perkara diri dia sendiri. Tidak boleh dipaksa untuk menjadi saksi dalam perkara diri dia sendiri, meskipun disiasati dengan cara splitsing. Dibubarkan, dibatalkan semua putusan itu oleh Pak Andi Handoyo. Saya salah satu hakim agung yang saya kagumi itu Andi Handoyo, ya. Tapi kemudian berjalan lagi model splitsing itu, saksi mahkota, dan berjalan sampai sekarang. Kembali ke pertanyaan Anda tadi, kadang-kadang Pak, ada saksi yang sangat ringan terdakwa yang sangat ringan perannya. Contoh 3 orang, saya, Bapak dengan Pak Lawyer ini merampok sebuah rumah. Bapak berdua masuk ke rumah itu, saya hanya duduk di warung mengabari ini ada mobil patroli ada yang lewat apa tidak. Nah, peran saya ini apa sebenarnya? Di dalam teori bisa terjadi perdebatan, peran saya membantu atau turun. Dalam praktek peradilan pun akhirnya terjebak. Tapi teori bisa menjawab sebenarnya. Praktek yang susah. Teori itu merujuk kepada kehendak saya. Apakah saya merupakan bagian dari kehendak bersama? Kalau saya bagian dari kehendak bersama, Anda turut melakukan. Kalau saya hanya kebetulan membantu saja menginfokan kepada bapak berdua yang sedang merampok rumah itu, ya saya membantu melakukan. Jadi kadang-kadang Pak, teori-teori deliming itu sangat bermasalah dalam praktek. Contoh paling sederhana, ketika dalam surat dakwaan maaf Pak, ya, sering sekali disebutkan perintah X. Perintah itu di dalam teori deliming itu masuk dun legal. Saya memerintahkan Bapak. Itu perintah, dun legal. Saya menyuruh, Bapak orang yang disuruh. Oleh karena itu, yang bisa dihukum hanya saya, Bapak tidak bisa dihukum. Tapi di dalam praktek peradilan itu seolah-olah perintah itu tidak lagi dun legal. Nah, saya hanya bisa memerintahkan Bapak kalau perintah saya itu sedemikian tepat dan Bapak tidak bisa menghindari. Baru Bapak bisa menjadi orang yang disuruh melakukan. Kalau Bapak sudah bisa tidak melaksanakan perintah saya, tidak ada kekuasaan yang sedemikian rupa, Bapak bisa menghindari. Makanya kadang-kadang antara teori hukum dengan praktek peradilan itu tidak sinkron. Sekali lagi saya mengatakan tidak sinkron ini berjalan terus-menerus. Akhirnya kita yang maaf ya, yang sudah belajar ilmu hukumnya sedemikian rupa, kok sering urut dada kalau kita mempelajari putusan-putusan pengadilan. Bahkan maaf sekali lagi Pak Hakim, saya tidak maksud mencela, tapi saya harus mengkritisi ini karena di dunia saya ya, bahwa sampai saat ini kami pun di dunia kampus sulit memperdomani putusan-putusan Mahkamah Agung sebagai jurisprudensi. Ya, karena putusan Mahkamah Agung sering disebut jurisprudensi, padahal tidak semua putusan Mahkamah Agung jurisprudensi. Yang dikatakan jurisprudensi adalah putusan lembaga peradilan tertinggi di suatu negara terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur atau ingin disimpangi dari pengaturan yang sudah ada. Nah, tapi kemudian diikuti secara ajak terus-menerus. Kalau satu kali kemudian berubah lagi bukan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung. Jadi maka mungkin sering penuntut umum atau penasihat hukum mengutip putusan Mahkamah Agung sebagai jurisprudensi. Coba lihat putusan selanjutnya, tidak sama dengan putusan itu, berubah-ubah. Itu bukan putusan, bukan jurisprudensi, tapi putusan Mahkamah Agung. Jadi saya ingin berpendapat dari ahli. Misalnya A benci, contoh kasus, misalnya A benci pada B tetangganya. Kemudian karena bencinya tersebut dia punya kenalan C misalnya. Ya. Kemudian si A menyuruh kepada si C ini, aku benci sama si B. Kamu cari
pisau atau parang. Ini uangnya saya kasih sama kamu. Terus kamu potong tangannya. Kemudian si C ini melaksanakanlah apa yang diminta oleh dari si A itu. Dia beli parang, kemudian dia atur strategi di mana dia caranya memantau, mengamati kegiatan si B ini bagaimana. Kemudian ada waktu yang pas setelah dia mendapatkan parang itu beli misalnya di pasar, dia hantamkan tangannya sampai putus. Apakah A dan C itu melakukan suatu tindak pidana? Yang pasti adalah C melakukan tindak pidana terhadap B, memotong tangan orang. Kemudian kalau A dia melaksanakan apa yang diperintah. Kalau C melaksanakan perintah dari A adalah itu terkait lagi dengan pembuktian. Bagaimana membuktikan bahwa A pernah meminta. Sekali lagi saya tidak setuju dengan perintah. A pernah meminta kepada C tolong potongin tangan B, gitu ya. Nah, itu harus dibuktikan benar nggak ada permintaan itu. Tidak serta-merta karena keterangan C. Nah, tapi karena ini menyangkut B, dalam persidangan B perlu didengar keterangannya sejauh mana hubungan A dengan B ini, sehingga si A sampai membenci sedemikian rupa kepada B, mencari orang C untuk memotong tangan si B ini. Nah, makanya saya katakan bahwa itu terkait dengan proses penyidikan dan peran penuntut umum membawa perkara itu. Sebaiknya dalam perkara seperti itu si B didengar juga keterangan apakah ada persoalan antara A dan B sedemikian rupa, karena ini terkait motif lagi. Nah, memang sering terjadi perdebatan bahwa hampir semua perkara pidana itu ada motif. Tapi motif itu tidak selalu harus dibuktikan. Tapi motif itu oleh hakim perlu digali untuk meyakinkan hakim di dalam memutuskan perkara. Makanya keterangan si B ini sebagai bentuk keyakinan hakim untuk menguatkan motif dari kejahatan itu. Dulu saya ingat persis, saya pernah memberikan ulasan bahwa dalam kasus seorang wanita meracun wanita lainnya, ada pendapat ahli yang mengatakan motif itu harus bisa dibuktikan. Saya mengatakan motif tidak harus bisa dibuktikan, nggak bisa dibuktikan. Tapi motif itu perlu digali agar membuat hakim yakin tentang putusan atas perbuatannya itu. Saya pulang dari selesai sidang, saya datang, saya ludahi muka bapak. Maaf Pak ya, ini bercanda ada. Saya ludahi muka bapak. Saya melakukan perbuatan pidana kan? Terbukti nggak saya meludah muka bapak? Semua bisa membuktikan saya meludah muka bapak. Sangat mudah membuktikan itu. Tapi motif saya meludah muka bapak bisa bapak gali, bisa bapak pastikan apa motifnya? Tidak. Tetapi di ruang sidang perlu ketika saya gali, hakim bergali apa motifnya, apa menyebabkannya. Walaupun saya diam, saya tidak menjawab. Motif tidak terbukti, tidak bisa membuktikan motif apa saya meludah muka bapak. Tapi perbuatan saya sudah terbukti. Makanya sekali lagi saya katakan dalam kasus A meminta C memotong tangan B itu perlu dilakukan. Sementara cukup. Masih ada yang mulia. Bagaimana jam kita? Masih banyak apa enggak? Masih banyak apa enggak? Masih banyak yang mulia. Banyak. Iya. Seberapa lama lagi? Kalau misal sebelum salat Jumat bisa bubar, karena saya udah terlanjur janji jam 1 dengan orang. Karena terdakwa juga ada mau bertanya yang mulia. Silakan aja. Lanjut aja ya yang mulia. Oke. Atas yang mulia kami lanjut. Jadi udah terbuka sekarang. Kalau tadi saya berandai, udah perkara ini aja kita bicara. Iwan menyatakan di testimoni yang tadi tanggal 11 Juni, nanti kami putar videonya.
saya terima uang dari Pak Kiflan bulan Maret. Oke. Dalam persidangan, Iwan mengatakan BAP-nya berubah karena disuruh oleh penyidik. Bukan 9 Maret, tapi dipaksakan 9 Februari. Dalam persidangan, dihadirkan oleh JPU CCTV. Ternyata CCTV tidak bisa dibuka untuk memperlihatkan bahwa pada 9 Februari ada kegiatan pertukaran uang. Tapi saksi yang dihadirkan mengatakan bulan 5 kami masih melihat CCTV tersebut. Bulan 5. Kejadian ini tadi sesuai dengan dikatakan 21 Mei dia ditangkap. Artinya CCTV dibuka setelah tanggal 21 Mei. Agak panjang kami jelaskan dulu biar nanti ahli yang menyimpulkan. Setelah 21 Mei. Sementara ahli yang diarahkan JPU di sini, ahli dari Australia dan segala macam, menyatakan bahwa CCTV itu umurnya hanya 3 bulan. Yang bisa dilihat 3 bulan. Kalau setelah 21 Mei, berarti hanya bisa dilihat 21 Februari. 9 Februari tidak bisa dilihat. Tapi kalau 9 Maret masih relevan kalau dilihat pada tanggal 9 Juni. Laporan polisi itu 21 Mei dilakukan oleh Ibda Mada. Ada perkara ini karena ada laporan, maka CCTV ada. Berkaitan dengan yang kami akan tanyakan kepada ahli. Seorang sudah menyatakan secara testimoni bahwa saya menerima uang 9 Maret. Dipaksakan dalam persidangan menjadi 9 Februari. Dan mengakui 9 Februari di sini bahwa saya disuruh oleh polisi. Dan dikuatkan juga oleh saksi yang lain. CCTV tidak mendukung 9 Februari. Ini Iwan tadi. Berkaitan dengan siapa Iwan. Tadi saksi kan menyatakan Iwan yang katakan disuruh beli senjata. Kan ternyata itulah si Iwan. Satu. Nanti baru kami bikin pertanyaan. Kedua. Bahwa pemberian uang 150 Sing dollar itu hanya antara terdakwa dan Iwan. Tidak ada saksi yang lain. Ya. Yang katanya tanggal 9 Maret tapi dibilang 9 Februari tadi. Hanya berdua. Kata Iwan bahwa uang ini kata Pak Kiflan dari si Maranti, Habil Maranti ini. Dari Habil Maranti kata Pak Iwan. Sementara Habil Maranti dalam persidangan kami hadirkan menyatakan tidak pernah memberikan uang Sing di 150 tadi. 150.000. Tidak pernah mengatakan memberikan kepada Iwan, tapi dia sudah divonis di perkara yang lain. Iwan sendiri yang mengatakan bahwa itu kata Pak terdakwa. Nah, pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli mengenai perkara seperti ini? Ya, saya jujur mengatakan bahwa daya ingat saya dengan keterangan rekan penasihat hukum tadi agak sedikit rancu, tapi saya jawab begini saja. Keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan. Karena dia di depan sidang pengadilan dia disumpah menjadi alat bukti. Tetapi tentang kebenaran keterangan saksi, kewenangan hakim yang menilai. Hakim dapat menilai ini saksi ini bisa dipercaya apa tidak keterangannya. Keterangannya di dalam BAP tidak boleh kalau dia bantah keterangan di BAP itu tetap digunakan keterangan BAP, tidak bisa itu. Kalau dia misalnya di sidang sudah di bawah sumpah mengatakan keterangan saya di BAP itu keliru dengan berbagai alasannya. Kemudian kita tetap berpatokan keterangan BAP padahal dia sudah bantah keterangan BAP itu keliru. Karena apa dasarnya kita ambil keterangan BAP jadikan sebagai alat bukti? Kan nggak pernah disumpah ya di situ, ya. Jadi yang boleh dijadikan sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang diberikan di depan sidang pengadilan. Hanya saja tentang kebenaran alat bukti itu secara material dinilai oleh hakim nanti. Nah, kemudian terkait dengan keterangan si Iwan memperoleh uang dari Habil Marati membantah. Iwan mengatakan saya mendengar dari Pak Kiflan. Nah, sekarang Iwan menjadi benar. Kalau Pak Kiflan juga menerangkan bahwa benar saya pernah menyampaikan kepada Iwan bahwa uang ini dari Habil Marati. Jadi bukan satu lagi, ada dua. Nah, tapi kalau Habil Marati membantah
Pak Kiflan mengatakan juga saya tidak pernah menerangkan seperti itu, maka keterangan Iwan itu masuk dalam kategori unus testis. Satu kok keterangannya, tidak didukung bukan dalam bukti lain. Oke, kami lanjutkan. Dalam perkara ini, Vivi dihadirkan dalam persidangan dengan jelas menyatakan, dengan lantang menyatakan bahwa senjata itu sudah digadaikan kepada Iwan pada tahun 2017. Iwan menyatakan seperti apa yang dijelaskan oleh penuntut umum tadi, bahwa sekitar bulan 7 atau bulan 8 karena disuruh pada tanggal 2 Oktober. Dalam penyidikan, Iwan tidak pernah dilakukan tes kebohongan, kaligrafi, tidak pernah dilakukan. Habil Marati dilakukan tes kaligrafi. Nah, pertanyaan kami, apakah dengan menyatakan bahwa saya disuruh terdakwa 2 Oktober untuk membeli senjata itu menjadi batal demi hukum dengan ada beberapa hal keterangan dia yang tidak bisa dibuktikan, misalnya 9 Maret, 9 Februari dia bilang beli senjata bulan 2018, Pak Vivi menyatakan 2017 sudah ada, dan ada kami hadirkan saksi Boy menyatakan bahwa senjata itu sudah dipakai Iwan pada Februari 2018 senjata itu. Dan senjata yang lainnya juga sudah ada di Iwan sebelum kejadian Oktober. Bagaimana pendapat ahli? Tadi saya sudah jelaskan sebenarnya bahwa jika senjata itu sudah dimiliki oleh Iwan sebelum diperintahkan oleh S untuk membeli, maka keberadaan senjata itu ada di Iwan sebelum ada perintah. Itu fakta, ya. Nah, masalahnya adalah kalau Iwan mengatakan saya baru miliki senjata ini setelah diperintahkan oleh X, itu Iwan keliru kalau bisa dibuktikan ada fakta lain bahwa memang kamu ini sudah ada di tempat Iwan. Persoalannya adalah karena tadi rekan penuntut umum menyampaikan kepada saya, ya Iwan mengatakan ya senjata ini ada di dia sejak 2000, saya buat permisalan ya, 2016 misalnya saya tadi. Terus kemudian memang ada Nasrullah datang pada beliau di 2020, tolong cari senjata. Iwan bilang, ya, beliau mengatakan ya sudah ada senjatanya. Nah, persoalannya adalah kepemilikan senjata sama Iwan itu bukan atas perintah X, dia sudah ada dari sebelumnya. Tapi apakah senjata ini kemudian Iwan menyerahkan kepada X atau tidak? Tidak pernah pegang, tidak pernah lihat. Saya melihat ada benang merah kebenaran di situ. Benang merah kebenaran di titik itu. Nah, kalau saya melihat di sini ada persoalan-persoalan yang menimbulkan keraguan-keraguan. Kalau di dalam, saya nggak tahu bagaimana rekan penasihat hukum membuat sebuah beyond reasonable doubt, ya, keraguan-keraguan yang masuk akal. Apa yang Anda bangun ini seharusnya menjadi sebuah keraguan-keraguan yang masuk akal. Yang di dalam teori hukum pembuktian kita itu adalah kalau hakim ragu-ragu sebaiknya bukan membuang keterangan itu. Tidak boleh sebuah keterangan yang penuh keraguan diambil sebagai bahan untuk menjatuhkan putusan. Sebuah keterangan yang menimbulkan keraguan, kecuali hakim bisa mengatakan hakim memperoleh keyakinan dengan sempurna. Keyakinan itu harus sempurna. Jadi semua kita ini mengatakan A bukan. Tapi hakim meragukan semua keterangan kita ini karena tidak bersesuaian dengan yang lain. Tapi pembuktian sempurna dari hukum positifnya
Ya, positif teori sempurna itu, saksi cukup. Tapi hukum Indonesia memberi sebuah satu lagi pada hakim. Oke, pembuktian sempurna, tapi kami yakin nggak kebenarannya. Di titik itulah hakim bisa menyampingkan semua bukti itu. Jadi sekali lagi saya mengatakan itu ada sudah lama sekali. Kalau hakim ragu-ragu, sebaiknya hakim menyampingkan bukti yang menimbulkan keraguan itu. Kalau dulu saya selalu bercanda kepada mahasiswa saya, daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah. Saya selalu bercanda. Yang paling benar adalah hakim menghukum satu orang yang bersalah dan membebaskan 1000 orang yang tidak bersalah. Itu yang paling benar. Tetapi ketika sedikit ada keraguan, di titik itulah hakim tidak boleh menghukum orang. Nah, kembali ke case yang pertanyaannya tadi, tergantung rekan penasihat hukum mampu nggak membuat hakim ragu atas keterangan yang tidak saling bersesuaian tadi. Saya tidak mau menilai, tapi ada keterangan yang tidak saling bersesuaian tadi. Mampu nggak Anda membuat hakim ragu atas kebenarannya? Ya, tambah lagi bahwa dikatakan oleh Iwan, saya disuruh oleh terdakwa. Itu kejadian dia bilang 1 Oktober, nyatanya 2 Oktober 2018 di Lubang Buaya. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui itu, baik rekonstruksi maupun yang lainnya. Tapi ada satu saksi dipaksakan yang namanya Tajudin. Nanti mengatakan, saya kata Iwan. Tapi tidak mendengar percakapan ini terjadi. Nah, selanjutnya, sebenarnya Iwan ini dapat tugas dari terdakwa untuk membuat suatu demonstrasi. Sebentar, nanti kalau pajakan saya kehilangan itu ya. Oke, itu saja. Bagaimana pendapat ahli mengenai itu? Ya. Jadi keterangan Tajudin itu dalam ilmu hukum kita masuk testimonium de auditu. Testimonium de auditu itu harus dikesampingkan. Kecuali ada keadaan-keadaan tertentu, testimonium de auditu itu boleh diterima oleh ahli. Misalnya, contoh ya, selalu saya katakan dalam pengajaran saya datang melihat seorang teman di rumah sakit dalam keadaan kritis dia meninggal. Yang mengatakan Nasrullah yang membunuh A itu adalah si B. Saya melihat langsung B yang membunuh A. Kemudian itu keterangan orang yang kritis menghadapi sakratul maut. Nah, maka saya datang ke pengadilan, saya memberikan keterangan sumpah. Benar saya mendengar dari A bahwa yang membunuh A itu si B. Maka keterangan saya testimonium di auditu itu bisa dibenarkan dalam kondisi itu. Tapi kalau merujuk kepada kasus yang tadi, keterangan Tajudin itu masuk kategori testimonium di auditu yang harus dikesampingkan. Nah, ketika ada keterangan antara terdakwa dengan Iwan yang berbeda tentang tanggal 1, tanggal 2, maka tentu di titik itu hakim harus melihat fakta persidangan lainnya. Kalau tidak ada fakta persidangan lainnya yang bisa menguatkan salah satu, maka tentu keterangan Iwan yang mengatakan itu tanggal 1 atau tanggal 2. Iwan tanggal 1, sementara fakta tanggal 2. Ya tidak bisa menjadi alat bukti yang sempurna, masih kurang fakta. Oke, selanjutnya selalu dalam persidangan ditanya, apakah saudara saksi mahkota Iwan, BAP Anda masih tetap seperti ini? Dia katakan iya. Padahal dia sudah mengatakan, oh saya lupa, mungkin itu tanggal 2. Apakah masih berlaku itu BAP yang ditulis tanggal 1, tapi dia sudah mengatakan iya tanggal 2?
Bagaimana pendapat ahli mengenai itu? Jadi gini, saya selalu mengkritisi pertanyaan gelondongan yang sering diajukan oleh penuntut umum kepada saksi. Apakah keterangan saudara di dalam BAP masih sebagaimana yang terangkat? Ya. Tapi fakta persidangan ternyata keterangan saksi itu sudah banyak mengkoreksi tentang BAP, sudah dirubah. Oleh karena itu, maka yang harus digunakan adalah fakta persidangan. Ketika dia sudah memperbaiki keterangannya, maka apa yang diterangkan di fakta persidangan itulah. Walaupun dia mengatakan sudah diajukan pertanyaan gelondongan oleh penuntut umum, apakah masih saudara tetap dalam BAP? Ya. Itu kan hakim tidak pernah mengutip keterangan BAP itu sebagai fakta persidangan. Yang dikutip oleh hakim di dalam pertimbangan hukum adalah apa yang dia bunyikan di bawah sumpah di ruang sidang. Kalau hakim mengutip keterangannya yang ada di dalam BAP, tapi di sini tidak bunyi, maka itu nggak benar. Makanya kadang-kadang penuntut umum menggali kembali apa yang sudah dibunyikan di dalam BAP. Ada cara yang singkat kadang-kadang dimainkan triknya begini. Baik, jadi keterangan saudara di BAP itu sudah benar semua, ya. Dia mengakui. Nah, disitulah ruang bagi hakim mengutip di dalam pertimbangan hukum. Jadi ini biasa muncul di pertanyaan terakhir loh ya. Baik, saudara saksi, di keterangan saudara di BAP sudah benar semua? Iya, sudah benar semua, tidak ada yang dikoreksi ya. Itu agar tidak terjadi pengulangan. Pertanyaannya untuk mempersingkat waktu. Di ruang itu boleh hakim mengutip keterangan BAP-nya. Tapi kalau sudah dibantah di ruang sidang, maka yang materi yang dibantah itu tidak boleh disamakan lagi dengan BAP. Ya, selanjutnya ini di hadapan ahli ada senjata. Senjata itu ada yang menyatakan dari ahli yang dihadirkan itu buatan Jerman. Sementara ada juga yang menyatakan senjata ini adalah buatan rakitan. Khususnya si Adnil menyatakan rakitan. Maupun beberapa orang yang lain. Hanya satu orang yang menyatakan bahwa itu buatan Jerman. Pendapat ahli. Untuk kami melakukan pembelaan, yang mana yang dipergunakan? Jadi kan gini, saya bicara secara umum ya. Ada produk-produk barang merek branded. Kalau saya hadirkan ke depan sini, orang itu akan mengatakan ini produk branded tersebut. Tapi kalau ini saya tutup sedikit ya. Gini, kalau Anda datang ke salah satu negara kota di luar negeri, saya sebut saja di China, semua barang branded itu bisa diproduk dalam bentuk KW1 di negara itu. Dan kalau Anda lihat, sedikit pun tidak ketemu di mana titik bedanya, kecuali pabrikan dari branded itu bisa membuktikan di nomor serinya tidak tercatat di sana, tidak tercatat di negara itu. Maka saya mengatakan seperti kalau orang melihat sebuah benda ini apakah produk rakitan atau dari Jerman? Kadang kalau dia tidak tahu bahwa benda itu ada nomor serinya di pabriknya itu, tidak dikonfirmasi ke sana, dia bisa mengatakan ini produk Jerman. Seorang coba maaf saya sebut saja tas misalnya, ya, tas merek tertentu datang ke kota Guangzhou, persis sama. Saya tanya kepada beberapa toko di luar negeri, saya bawa barang ini asli ya. Coba cek di nomor serinya tidak ada. Nah, makanya walaupun itu dikatakan oleh ahli yang memeriksa sepintas, kalau dia tidak konfirmasi tentang nomor serinya, maka kalau tidak diperiksa oleh ahli dari pabrik itu sendiri, maka
maka ketika dia menyatakan ini produk Jerman, dia berbicara yang dia lihat di permukaan. Makanya di dalam hal ini apakah benda itu asli rakitan atau asli dari Jerman? Saya kalau kembali kepada orang yang mengatakan ini rakitan, bagaimana penjelasan ketika dia mengatakan rakitan? Misalnya dia bilang, saya terlibat kok di dalam pembuatan ini. Saya lebih percaya kepada yang bilang rakitan daripada yang bilang itu dari Jerman. Kalau dia merasa dia terlibat di dalam itu, maaf ya, rakitan senjata api sekarang banyak yang muncul seperti persis seperti asli. Saya nggak tahu kebenaran yang mana ini rakitan atau Jerman, tetapi saya katakan kepada hakim bahwa antara rakitan dan asli itu tidak terlalu mudah dipercaya kepada keterangan ahli. Ya. Karena bisa tertipu ahli. Dia bukan ahli yang menipu, tapi ahli yang tertipu ketika dia melakukan analisis terhadap benda itu. Ya. Terus dalam persidangan ini ada salah satu senjata dikatakan belum pernah dipergunakan, tapi dalam BAP sudah dipergunakan oleh yang lain, tapi tidak dihadirkan dalam persidangan, yang menyatakan bahwa senjata itu sudah pernah diuji coba, tapi yang dihadirkan ke persidangan adalah ahli yang berbeda yang menyatakan salah satu senjata belum pernah diuji coba. Nah, bagaimana kami menggunakan pembelaan? Sementara secara umur lebih dahulu yang tidak dihadirkan mencoba dan ada videonya dan ditampilkan dalam persidangan, sementara yang dihadirkan dalam persidangan adalah yang belakangan mengujinya. Bagaimana pendapat ahli? Ya, itu kan tadi saya mengatakan saya sulit memberikan penilaian di sini, tetapi itu kembali kepada hakim ketika ada pertentangan antara satu keterangan dengan keterangan yang lain. Ada yang mengatakan belum pernah digunakan, ada yang sudah pernah menggunakan. Yang menjadi permasalahan adalah yang mengatakan pernah menggunakan ini sudah di BAP kan? Ada di BAP. Ada BAP. Ahli kan? juga kelasnya. Kenapa yang bersangkutan tidak dihadirkan berdasarkan penuntut umum? Seharusnya kan kita mencari kebenaran material ini. Ya, bisa saja ketika ada titik itu sebenarnya maaf Pak, saya jangan singgung sekali. Bisa saja karena ini beban untuk mengatakan terdakwa terbukti atau tidak itu ada di tangan hakim sekarang. Seharusnya hakim juga bisa memerintahkan penuntut umum, kami majelis hakim membutuhkan keterangan bersangkutan, hadirkan penuntut umum. Tapi kalau misalnya penuntut umum tetap tidak menghadirkan, itu adalah masalah lain ya. Kecuali hakim mengeluarkan produk penetapan harus dilakukan oleh penuntut umum. Nah, Anda sebagai lawyer mungkin bisa mengusahakan hadirkan itu. Walaupun sekarang sudah saya masuk ke tahap pemberian keterangan ahli dalam praktek persidangan, sering bisa dimundurkan pemeriksaan saksi lagi. Bisa saja saudara minta kepada majelis hakim berkenan dikeluarkan penetapan atau perintah kepada penuntut umum untuk menghadirkan saksi itu. Ini demi kepentingan majelis hakim sendiri dalam rangka menjatuhkan putusan yang sebaik-baiknya. Walaupun beberapa majelis hakim mengatakan hakim tidak terlibat di dalam pembuktian, itu terserah kepada jaksa penuntut umum atau terserah kepada para pihak. Tapi kalau saya mengatakan selalu bahwa hakim dibebankan untuk menyatakan terbukti tidaknya orang lain nanti ke dalam putusannya ya. Oleh karena itu hakim bisa meminta itu. Masih bisa kami lanjut yang mulia? Mengingat jam yang mulia? 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. 10 menit. Boleh? Masih? Ada beberapa lagi masih yang mulia. 5 menit. Enggak cukup 5 menit yang mulia. Takut ya nanti. Tapi Jumat. Majelis saya jam 1 sudah terlanjur janji dengan orang. Saya tidak keberatan kalau misal majelis hakim membuka ruang lagi di minggu yang akan datang. Kalau minggu ini saya sudah Gimana?
Kalau ingin dihadirkan dari minggu depan, saya siap. Karena saya ini adalah tadi sudah saya katakan ada pekerjaan saya sebagai lawyer. Saya sudah janji meeting orang dengan jam 1. Nah, terus kalau habis Jumat saya dihadirkan lagi hari ini, saya tidak siap karena tidak boleh saya ikat janji dengan orang. Tapi kalau Anda masih ingin bertanya kepada saya, insya Allah demi sebuah proses peradilan, saya wajib memberikan kontribusi maksimum untuk itu minggu depan. Ya, jadi gini yang mulia. Jadi kami ahli hanya satu yang mulia, tidak ada 2. Jadi kalau yang mulia izinkan, kita Jumat menghadirkan kembali ahli ini yang mulia. Siap. Daripada nanti nggak tuntas loh. Siap, ya. Siap. Betul ya, tentu ya. Apa ya Pak? Siap. Kita sambung ke depan karena ambil ada tadi sudah ada. Siap. Itu sudah dibutuhkan 1 minggu kemudian Pak. Baik. Kalau sudah ya. Siap yang mulia. Maaf Majelis, kalau ternyata saya ini memang lupa barusan, ada kemungkinan hari Jumat depan saya harus menghadiri perkawinan keluarga di Surabaya. Sebenarnya bukan Pasuruan ya. Tapi saya pastikan dulu dengan istri apakah kami akan hadir atau tidak. Kalau kami hadir, saya bisa minta penundaan 1 minggu lagi kan? Silakan nanti minggu depan saksi yang itu aja kalau misalkan nanti dikonfirmasikan. Misalkan ada saksi lagi ahlinya, masih ada ahli yang lain. Kami satu aja yang mulia. Ini? Iya. Ya nanti dikonfirmasi aja Pak. Baik, saya konfirmasi pihak penasihat hukum ya. Ya. Baik, terima kasih. Ahli berarti habis ini ada saksi lagi. Sudah terakhir itu. Udah satu aja biar nggak berubah pemahaman yang mulia. Maksud saya sudah ada ahli lain. Siap, lagi. iya, iya. Siap. Ya, Kita coba minggu depan. Siap, ya. ya. Nanti kalau berhalangan diberitahukan. Siap ya. Tunda, tanggal 11. Ya, terima kasih. Pak, situ. Bapak kesana. Terima kasih, Profesor. Karena tadi sudah dibantu juga di tanggal 11 ya. Ini sudah. Terima kasih yang mulia.